Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan surga. Bapa yang kekal, Bapa yang mulia, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena anugerah-Mu di sepanjang kehidupan kami, hingga pada hari ini kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami anak-anak-Mu ini. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan 7, yang berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, iman dalam Yesus adalah dasar kehidupan orang percaya. Tanpa iman, mustahil kita dapat mengenal atau menyenangkan Tuhan. Namun apa artinya memiliki iman dalam Yesus? Bagaimana iman itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Pertama-tama, iman dalam Yesus berarti percaya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Iman ini bukan hanya tentang keyakinan intelektual, tetapi juga melibatkan kepercayaan total kepada siapa Yesus itu dan apa yang telah Dia lakukan untuk kita. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita dan bangkit untuk memberikan kita hidup yang kekal. Iman dalam Yesus juga mengarahkan kita untuk hidup berakar dan dibangun di atas Tuhan. Ini berarti hidup kita harus mencerminkan kehadiran dan ajaran Yesus. Ketika kita mempercayai Yesus, iman kita menjadi seperti akar pohon yang kokoh, memberikan kekuatan dan stabilitas saat badai kehidupan datang. Namun iman tidak berarti hidup tanpa masalah. Sebaliknya, iman dalam Yesus memberi kita keberanian untuk menghadapi tantangan dengan keyakinan bahwa Dia selalu bersama kita. Dalam Injil Matius pasal 14, ayat 22-33, ketika Petrus berjalan di atas air menuju Yesus, dia mulai tenggelam saat fokusnya beralih dari Yesus ke angin yang kencang. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman sejati adalah terus memandang kepada Yesus, bukan kepada masalah di sekitar kita. Iman dalam Yesus juga membawa pengharapan yang pasti. Dalam dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, kita memiliki jaminan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik.
yang memimpin kita ke padang rumput yang hijau dan memberi air yang tenang. Percayalah, apapun yang terjadi, Yesus adalah sumber pengharapan dan keselamatan kita. Jangan pernah ragukan Yesus dalam kehidupan kita, karena Yesus adalah penyelamat hidup kita yang telah mati, bangkit, dan naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih, iman dalam Yesus adalah pondasi hidup yang kokoh. Dengan iman, kita diberi kekuatan untuk menghadapi tantangan, hidup sesuai kehendaknya, dan menikmati sukacita dalam perjalanan bersamanya. Mari kita terus bertumbuh dalam iman, berakar dalam firman Tuhan, dan membangun hidup yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Bapa yang kudus, Bapa yang ajaib, Bapa yang penuh kuasa, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Terima kasih atas anugerah iman yang Engkau tanamkan di dalam hati kami. Ajarlah kami untuk terus mempercayai-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa agar iman kami bertumbuh semakin kokoh, seperti pohon yang berakar di dalam tanah firman-Mu. Berikan kami keberanian untuk menghadapi tantangan hidup dengan keyakinan bahwa Engkau selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan di hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau menjamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit umat-umat Tuhan, dan pulihkan keadaan mereka Tuhan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami,
sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami, berikan kami kesehatan, dan tuntun terus kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.